Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi kami yang berjudul Anatomi Jaringan Tumbuhan. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi, Bapak Apoteker Hayul Fadli M. Magister Sains, yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan materi ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama itu ada Putri Adelia Pratiwi dengan NIM 2301078 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Raihana Adelia Putri selaku pemateri kedua. Yang ketiga ada Safira Dwi Tahira selaku pemateri ketiga. Dan juga selanjutnya ada Wafa Alifa selaku pemateri keempat. Baiklah, kita akan masuk ke presentasinya. Kita akan masuk ke isi presentasi kami, yaitu yang pertama ada pengertian jaringan tumbuhan, ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyongkong atau penguat, yang keenam ada jaringan penyangkut, dan ketujuh ada jaringan gabus. Anatomi tumbuhan merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari struktur fisik tumbuhan secara mikroskopis. Anatomi sendiri disebut juga sebagai ilmu urai, terkait pembahasan yang lebih rinci dari setiap struktur tumbuhan melalui sayatan bujur atau melintang yang diamati menggunakan mikroskop. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan ini dapat melakukan pembelahan diri secara mitosis secara terus-menerus yang berakibat pada bertambahnya sel-sel baru. Dan fungsi dari jaringan meristem ini yaitu sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang dan akar tanaman. Meristem sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan juga ada meristem lateral. Meristem apikal ini yaitu memunculkan protodem yang akan menjadi jaringan epidermis prokambium yang akan menjadi jaringan vaskular, dan meristem dasar yang akan menjadi jaringan dasar tumbuhan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagian dari jaringan meristem. Yang kedua itu adalah meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar ini adalah jaringan yang terletak pada jaringan dewasa seperti pada pangkal ruas batang yang berfungsi sebagai respon terhadap stimulus lingkungan. Yang ketiga itu adalah meristem lateral. Meristem lateral adalah jaringan yang terletak sejajar pada permukaan batang ataupun akar, yang berfungsi untuk membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada suatu tanaman. Anatomi jaringan tumbuhan yang kedua itu adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang memiliki struktur yang berbeda-beda, namun pada umumnya itu berbentuk geometri. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan, mengatur proses transpirasi, dan sebagai tempat pertukaran gas. Adapun beberapa modifikasi jaringan epidermis itu. Yang pertama ada trikomata. Trikomata adalah rambut-rambut yang terdiri dari sel tunggal atau banyak sel, yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari hewan, sinar matahari, dan juga mengontrol suhu daun dan kehilangan air. Modifikasi jaringan epidermis yang kedua itu adalah stomata. Stomata merupakan daun yang berupa sepasang sel penjaga yang bisa menimbulkan celah sehingga uap air dan gas itu dapat dipertukarkan antara bagian dalam dari stomata dengan lingkungannya. Fungsinya itu sebagai mulut dari tumbuhan yang akan membuka dan menutup, tergantung dengan berbagai rangsangan yang terjadi di luar tubuh tumbuhan. Lalu modifikasi jaringan epidermis yang ketiga itu adalah spina. Spina adalah duri atau tonjolan yang terdapat pada permukaan epidermis batang yang berfungsi untuk menghindari hewan memakan bagian tumbuhan tersebut, seperti pada bunga mawar. Modifikasi jaringan epidermis yang keempat itu ada filamen.
Filamen ini adalah sel-sel mati yang terdapat pada bagian dalam epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit, misalnya pada tanaman anggrek. Filamen ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengikat oksigen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sel kipas. Sel kipas ini merupakan sel yang berperan dalam proses penggulungan daun. Ketika tanaman mengalami kekurangan air, terjadi peningkatan jumlah dan ukuran sel kipas sehingga bentuk dari daun akan berubah atau menggulung. Contohnya adalah Bombusa vulgaris atau bambu. Kemudian ada sel kersik. Sel kersik ini modifikasi dari epidermis yang mengandung zat kersik atau silika SiO2. Sel kersik ini menyebabkan permukaan batang pada tumbuhan tersebut menjadi keras. Sel kersik berfungsi untuk memperkuat batang. Contohnya adalah tebu. Selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini bisa ditemukan pada hampir setiap organ tumbuhan, seperti pada akar, batang, daun, dan buah. Selain itu juga terdapat pada xilem dan floem. Jaringan parenkim ini juga disebut dengan jaringan dasar. Ini adalah gambar dari jaringan parenkim. Yang di sebelah kanan itu bagian memanjang. Yang paling atas ditunjukkan itu adalah sitoplasma. Dan yang di bawahnya adalah nukleus. Yang di bawahnya adalah lamela tengah. Di bawah lamela tengah itu adalah kloroplas yang berbentuk bulat. Kemudian di bawahnya adalah vakuola yang berwarna putih. Dan yang di bawahnya adalah ruang antar sel. Yang bisa dilihat pada gambar kiri itu pada bagian melintangnya. Yang di atas itu adalah ruang antar sel. Kemudian di bawah ruang antar sel adalah dinding sel primer. Ini adalah gambar struktur jaringan parenkim. Yang pertama, parenkim pada Oryza sativa. Yang di atas itu ada lamela tengah dan yang bawah butir amilum. Gambar kedua adalah arenkim pada Petiole Zentradeschia. Dan itu contoh gambar ruang antar selnya. Yang gambar ketiga yang paling kiri itu adalah dinding primer. Kemudian sebelahnya lamela tengah. Kemudian ada plasmodesmata dan yang paling kanan adalah lumena. Selanjutnya adalah jaringan penguat. Yang pertama yaitu jaringan kolenkim atau penebalan yang tidak merata. Terbagi menjadi 4. Yang pertama kolenkim angular, yaitu penebalan di bagian sudut daun. Contohnya adalah pada seledri. Yang kedua adalah kolenkim lamelar, yaitu penebalan di bagian dinding sel tangensial. Contohnya pada bagian batang dan daun. Yang ketiga kolenkim anular, yaitu dinding sel menebal secara tidak merata, contohnya pada daun wortel. Dan yang terakhir, kolenkim lakunar, yaitu penebalan pada ruang antar sel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jaringan pengangkut atau penyokong yang kedua yaitu jaringan sklerenkim atau penebalan merata. Jaringan sklerenkim ini adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong yang tersusun atas sel-sel sudah mati dengan dinding sekunder tebal, mengandung zat lignin secara melingkar. Pada tumbuhan tua, contohnya seperti tempurung kelapa dan cangkang biji kenari. Lalu, jaringan sklerenkim ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama serat dan yang kedua yaitu sklereid. Yang pertama serat atau serabut. Sel-sel panjang dan sempit sering ditemukan sebagai berkas, jaringan atau silinder berongga. Paling sering ditemukan di jaringan pembuluh atau jaringan dasar. Menurut tempatnya, serat xilem berada di jaringan pembuluh dan serat ekstraxilem di luar jaringan serabut xilem. Fungsinya memberikan dukungan mekanis pada jaringan tumbuhan. Serat juga dapat berperan dalam pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Lalu yang kedua itu sklereid. Sklereid ini kelompok sel keras di antara sel parenkim sekelilingnya terdapat sebagai idioblas setelah sel menjadi dewasa atau sel mati. Fungsinya itu menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi bagian lunak yang di dalam. Lalu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk mengangkut air, nutrisi, dan zat lainnya dari satu bagian tumbuhan ke bagian lainnya. Jaringan ini terdiri dari 2 jenis utama yaitu xilem dan floem. Yang pertama itu xilem. Xilem ini merupakan jaringan pengangkut yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Yang kedua ada floem. Merupakan jaringan pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis.
Dapat kita lihat di PPT ini perbedaan antara xilem dan flem. Yang pertama itu xilem. Xilem ini terjadi satu arah dan terdapat air dan mineral. Lalu sel tidak memiliki dinding pembatas, dindingnya tebal, kaku, mengandung lignin. Sementara flem ini terjadi dua arah. Terdapat air dan makanan, selnya memiliki dinding pembatas yang berpori. Lalu di sini ada jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan tumbuhan dikotil, tumbuhan berkayu, dan beberapa tanaman herba yang terdiri dari sel-sel gabus. Jaringan gabus terbentuk dari kambium gabus atau velogen yang merupakan sel-sel meristem. Jaringan gabus yang terbentuk dari velogen terbagi menjadi dua, yaitu velum dan fledor. Jaringan gabus sering berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak. Karena usia atau faktor lain, sehingga jaringan lain di bawahnya terlindung dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.